dalam seseorang meniti sebuah karir, apapun karirnya, tentu pasti ada proses, di mana proses itu juga berhubungan dengan waktu. Betul. Waktu yang kita punya itu harus benar-benar kita sadarin betul waktu demi waktu. Tapi kan banyak orang juga berjalan dengan waktu tanpa berpikir secara rasional. Ya udah jalanin aja, emang ini nasib gue, emang ini takdir gue jalanin aja gitu. Tiba-tiba kejedot tembok, tabrak truk dan segala macam, mati gitu kan. Karena mereka nggak punya another perspective or maybe critical eye yang membuat mereka punya self awareness yang lebih tinggi to create another new pattern. I love it. Yeah. We gotta take control. Iya. We have to. Dan itu kan mental itu yang perlu kita bangun kan. Betul. Dan kamu punya mental itu yang kuat banget sih, Run. Iya ya. Oke. Kan maksudnya kayak ya ada beberapa orang-orang sukses yang memulai karirnya tuh udah di usia yang bisa dibilang tidak produktif lagi. Oke. Ya kayak Colonel Sanders lah, kayak penemu Ford baru 40 tahunan dan segala macam orang-orang hebat. Tapi kan ya oke, waktu, umur, sesuatu, tapi that urge, that flame yang dalam diri itu kan tetap harus kita hidupin ya. Selamanya sih. Harus, benar. Kalau enggak kan kita jadi kayak kebingungan. Ini beneran gue harus lewat jalan ini, gue harus give up, atau gue harus create another new pattern. But that understanding kali ya, that mindset, that belief yang begitu kokoh dalam dirimu walaupun dia sudah tersembunyi sekian lama, puluhan tahun, dan muncul kembali. Ada yang menarik ini ya, Mas Erwin, tahu Adam Grant nggak? Jadi Adam Grant, I love him. Dia punya buku yang judulnya apa ya? Pokoknya Adam Grant ini kan punya salah satu punya IG gitu yang sering ngepostnya, bahwa dia bilang di bukunya, aku baca tapi belum selesai, dia menulis bahwa kecerdasan di abad 21 dan kedepannya ini bukan hanya kecerdasan itu dinilai tidak hanya kemampuan kita untuk belajar dan berpikir, tapi juga jadi it's not only learning and thinking but unlearning and rethinking. Dan mungkin yang tadi Mas Edwin sampaikan, jangan-jangan kita berbicara di seputar itu tuh, bahwa kalau orang bilang katanya kalau misalnya orang udah nggak produktif, udah nggak bisa ngapa-ngapain, tapi siapa bilang katanya itu yang benar? Kita pasti punya agency bahwa no, I have my own life, yang menurut gue nggak gitu kok. Menurut gue nggak ada kata masih produktif. Ada bilang oke, mungkin emang jadi back pain, tapi kalau gue olahraga gitu. Jadi kayak I think the ability for someone untuk rethink and unlearn itu jadi suatu hal yang bisa membawa orang ini kayak punya longevity dari segi energi lah ya gitu. Jadi mungkin ada jembatan yang tepat, I don't know this is right or wrong, tapi self-inquiry. Iya. Kita mempertanyakan kembali ke dalam diri kita. Apa ini benar-benar yang gue inginkan dalam hidup? Atau ini enggak? Dan rasa itu kan yang bisa muncul terus ya. Dan beruntungnya kamu momen itu datang ketika kamu lagi di kantin. Coba kalau misalnya kaki lo kagak belok ke kantin, lo lagi di laptop, lo lagi kerja, it's another different story. We're not gonna meet like this gitu and discuss things like this. Yeah, true. So that being fully aware and awake, I think is also important. To find another pattern and pattern and pattern. Terus saya juga tertarik dengan apa yang kamu tulis di judul kamu di Instagram, Certified Intimacy Character. What is that all about? I never heard about that terms and profession. Intimacy coordinator ya. Coordinator. Iya, coordinator. Jadi aku tuh 2023 memang lagi ada. Jadi intinya gini, role dari intimacy coordinator itu sudah ada di dunia ini. Oh. Di Amerika, Eropa lebih dahulu dari Indonesia. Tapi nggak lama-lama amat kok. Banyak ini sebenarnya munculnya ketika Me Too movement, yang ketika boom viral di 2017 lalu Me Too, selfish. Iya, dan banyak yang terjadi. Oh, Me Too yang soal itu ya? Me Too No, another Me Too yang harassment, right? Correct, Me Too harassment. Jadi banyak yang terjadi bahkan juga di film set. Makanya lalu banyak banget. Hadirlah si role intimacy coordinator ini. Walaupun akhirnya role intimacy coordinator independent dari
Maksudnya menaungi produksi film ketika lagi ada adegan, jadi kayak ada IC, kan sebutannya IC nih. Kalau ada adegan yang berhubungan sama simulated sex, intimacy, sama nudity, hadirlah IC. Itu tuh awal mulanya sebenarnya karena banyak harassment, tapi sebenarnya lalu role-nya juga jadi kayak menaungi safe space-nya. I see. A safer and a shooting environment, dan produksi yang lebih jelas buat aktornya ketika ada di posisi-posisi ataupun cita-cita yang seperti itu. Nah, aku mendapatkan sertifikasi dari Intimacy Professionals Association di tahun 2023 akhir. Itu beasiswa dari Amazon Studios Southeast Asia. Jadi kayak dia buka melalui APROFI, Asosiasi Produser Film Indonesia. Buka nih orang Indonesia siapa aja mau daftar gitu. Terus diseleksi. Waktu itu aku bersama Mbak Putri Ayudia mewakili Indonesia bersama 8 classmates lainnya di Asia Tenggara. Ya udah dari situ kita training. Berapa lama? A week? No, it was intensive 6 weeks. Hampir 2 bulan gitu. Dan ada yang ke Singapura karena ada koreografi, jadi ada yang in person juga. Lalu setelah lulus dari situ, setelah mendapatkan sertifikasi, ya di tahun ini kami sudah mulai mengerjakan project-project dari PH dengan skala yang berbeda-beda ketika ada dibutuhkan IC untuk adegan-adegan tadi aku sebut. Wow, jadi semacam kayak bukan cuma sekedar koordinator, tapi mengawasi dong. Iya, jadi kayak sebenarnya tuh tugas utamanya adalah kita membantu aktor gitu ya. Kita menjadi jembatan sebenarnya antara aktor terutama ke director, produser, dan kru-kru lainnya untuk memastikan nantinya adegan yang ada di naskah, kan kalau naskah kan bahasa tulis ya, tapi bagaimana nantinya itu bisa menjadi bahasa visual. Kadang-kadang kan bisa beda banget nih, karena tulisannya misalnya mencium bibir, tapi ternyata dari director, visinya director tuh ini sebenarnya cium bibir tapi tangannya ada di dada. Nah, it's a different story. Nah, makanya kita bantu untuk clarify, karena kita juga bantu director untuk bisa menjalankan visinya, visi kreatifnya, dan menerjemahkan dalam hal yang sangat detail berarti dong ya. Betul. Jadi director yang tetap punya andil untuk menerjemahkan itu menjadi bahasa visual, tapi kita ada di sana untuk memastikan itu dikomunikasikan. Kadang gini loh Mas Erwin, kayak aktor kadang-kadang baru ataupun udah besar namanya gitu ya, di ruangan bersama director, produser ditanya misalnya, oke, kita mau ada adegan, misalnya ada adegan simulated sex yang disimulasikan. Kamu aman lah ya? Kamu aman kan? Biasanya aktor dengan berbagai macam karakteristiknya ada kecenderungan di situ kan ada relasi kuasa, ada power dynamics. Jadi belum tentu aktornya itu benar-benar 100% jujur. Selain kalau kita bisa menjadi jembatan, kita bisa building trust dengan aktornya, sebenarnya nyamannya gimana, batasanmu. Karena kita bicara 2 hal yang paling penting, yaitu consent dan boundaries. Tiap orang punya boundaries, kita nggak bisa assume semua orang boundariesnya sama. Setelah boundaries ini udah ketahuan apa, lalu kita diskusikan gimana caranya itu adegan tetap baik, tetap sesuai dengan visi director, tapi dengan penyesuaian sesuai dengan batasan aktor gitu. Itu terpakai di banyak produksi besar karena itu kan something extra cost, extra effort. Jadi kalau selama ini nggak pernah ada gini-ginian, ngapain sih intimacy coordinator ini ada? Ya kali gitu. Atau memang ada semacam aturan baru di peta perfilman Indonesia yang menyarankan karena terlalu banyak kejadian peristiwa di masa lalu yang tidak menyenangkan dan sempat go viral, terbongkarlah semua itu name-name AP, sehingga kemudian ada peraturan baru yang harus dilakukan ketika larinya akan ke adegan-adegan seperti itu. Oke. Kalau di Indonesia sebenarnya kita udah punya satu kayak semacam SOP ataupun panduan dari APROFI jika melakukan ataupun jika menggarap adegan-adegan itu sebenarnya seperti apa yang harus dilakukan. Tapi memang tidak ada regulasi seperti di US. Kalau produksi-produksi yang under SAG-AFTRA ada adegan seperti itu dan nggak pakai IC itu bisa kena. Kita di Indonesia belum ada regulasi itu. Cuman yang sangat aku syukuri sekali sebenarnya dari Januari 2024 hingga hari ini aku kayak udah ngerjain 7 project gitu. 6-7 project sebagai IC ya. Ih, bagus dong. Dan dari berbagai
skala Production, skala iya. produksi ada PH yang PH besar, PH indie, film pendek, series, film panjang. Nice. Artinya sebenarnya Mas Erwin yang aku sangat syukuri adalah kesadaran para filmmaker untuk terbuka sebenarnya sama hal baru. Dan terbuka untuk belajar dan terbuka untuk memastikan aktor-aktornya merasa nyaman. Which menurut aku sih ini progres yang sangat baik ya, kayak gitu. Jadi kamu sambil menyelam minum air dong ya. Maksudnya kamu ada di set bukan sebagai aktor, tapi kamu ada di environment, dari circumstances itu, tapi kemudian kamu menjalankan peran di pekerjaan kamu sebelumnya. Iya, benar. Jadi kayak perspektif yang sangat membantu sebenarnya.